Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Hasibuan. Saya mengajar sejak tahun 2017 sebagai dosen di program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Asesmen Psikologi Non-Tes Bimbingan dan Konseling dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi bimbingan dan konseling yang diajarkan pada semester 2. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah mahasiswa mempelajari tentang berbagai bentuk aplikasi instrumentasi non-tes bimbingan dan konseling yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan individu, baik dalam masalah di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan praktik dalam menggunakan berbagai asesmen psikologi non-tes sehingga dapat menggunakan dan mengembangkan berbagai instrumen berbasis teknologi informasi secara mandiri untuk kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu secara bertanggung jawab sesuai dengan prosedur operasional pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, saya sudah menyusun dan mengembangkan materi ajar dalam bentuk modul ajar yang referensinya saya ambil dari berbagai sumber, baik sumber nasional maupun internasional. Mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan platform LMS. Adapun untuk bahan kajian sebagai berikut. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya gunakan adalah mode online, sinkronus dan asinkronus selama 14 kali pertemuan melalui LMS UMSU yang sudah dilengkapi berbagai fitur pembelajaran di dalamnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana saya menggunakan pembelajaran kooperatif seperti problem based learning, case method, project based learning, contextual teaching and learning, dan inquiry. Nah, untuk membangun interaksi antara saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran, saya melakukannya melalui LMS, baik secara sinkronus dan asinkronus. Di LMS, saya menyediakan beberapa fitur yang dapat mengakomodir pembelajaran aktif. Untuk pertemuan asinkronus, saya menautkan materi ajar, forum diskusi, soal latihan, pengumpulan tugas, dan untuk pertemuan sinkronusnya, saya tautkan link Google Meet dan Zoom Meeting. Di pertemuan asinkronus, saya menautkan materi yang dapat diakses mahasiswa di LMS. Setelah mahasiswa membaca materi, lalu saya mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi melalui forum diskusi yang sudah disediakan di LMS untuk membahas tentang materi yang sudah dibaca oleh mahasiswa. Forum diskusi ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk berkomunikasi secara aktif di dalam pembelajaran.
Dan ini juga dapat mendorong mahasiswa yang tidak aktif berpendapat secara lisan. Setelah mahasiswa berdiskusi di forum diskusi, selanjutnya untuk memperdalam materi yang dibahas, saya adakan pertemuan sinkronus dengan menggunakan link Google Meet ataupun Zoom Meeting. Di pertemuan sinkronus, saya menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran aktif dengan berbagai platform pembelajaran yang saya gunakan agar pembelajaran saya menarik. Saya selalu menggunakan seperti Jamboard, Padlet, Kahoot, Quizizz, dan sebagainya. Setelah diskusi, saya menautkan soal latihan untuk mengukur ketercapaian dari materi yang sudah saya ajarkan. Dan saya juga selalu memberikan tugas kepada mahasiswa, tugas berbasis studi kasus dan proyek. Dengan cara ini, interaksi saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran bisa memberikan dampak yang baik kepada mahasiswa, sehingga untuk memecahkan masalah, mahasiswa mendapatkan keterampilan seperti keterampilan kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, dan inovatif. Untuk sistem penilaian dapat dilakukan dengan menilai 4 komponen, yaitu tugas terstruktur sebanyak 30%, tugas mandiri sebanyak 30%, attitude 10%, dan tatap muka 30%. Penilaian tatap muka ini terdiri dari kehadiran mahasiswa, nilai ujian tengah semester mahasiswa, dan nilai ujian akhir mahasiswa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini, saya akan tampilkan contoh video pelaksanaan kegiatan mengajar saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ananda semua, kita akan melanjutkan pertemuan sinkronus ya. Seperti biasa ya, di pembelajaran asinkronus kita dan Anda sudah membahas ya di forum diskusi terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kita hari ini masuk pada pembelajaran yang kelima ya, yaitu tentang topik apa nak? Sosiometri Pak. Oke, sosiometri ya. Instrumen sosiometri dan penggunaannya dalam bimbingan dan konseling ya. Nah, untuk itu di pertemuan sinkronus ini kita akan lebih memperdalam lagi materi yang sudah Anda baca dan Anda diskusikan di forum diskusi. Dan alhamdulillah ya, saya melihat di forum diskusi itu diskusinya sangat seru ya. Banyak berbagai argumentasi yang sudah Anda komentari ya, dan ide yang Anda sampaikan, lalu pemecahan masalahnya, wah luar biasa Anda ini. Sampai-sampai tadi malam saya melihat sampai ada komentarnya sampai jam setengah 12 malam ya. Wah, saya sangat mengapresiasi antusias Anda untuk berdiskusi. Nah, untuk kali ini saya akan coba mengulas kembali materi yang sudah Anda baca sebelumnya agar kita menyamakan persepsi
Nah, jadi nanti saya coba tampilkan ya. Mohon izin saya akan tampilkan PowerPoint saya. Oke, terlihat PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, topik kita sosiometri dan penggunaan dalam layanan BK. Adapun indikator capaian pembelajaran kita ini adalah mampu memahami sosiometri. Anda nanti mampu mengadministrasikan sosiometri, mampu mengolah data sosiometri, lalu mampu memanfaatkan hasil dari sosiometri itu. Adapun pokok pembahasan kita seperti yang ada di materi. Nah, untuk mengawali pendalaman materi kita pada hari ini, coba Anda jawab ini pertanyaan yang sudah ada di layar Anda. Tetapi menjawabnya itu menggunakan Padlet ya. Ini akan saya share di kolom chat. Silakan Anda klik lalu jawab pertanyaan yang ada di Padlet. Silakan, waktunya saya berikan 1 menit. Oke, sekarang coba saya lihat ya, siapa saja yang sudah mengisi. Wah, di sini sudah ramai mengisi ya. Oke, sembari menunggu mengisi, saya akan bacakan ya beberapa pendapat yang sudah Anda tuliskan di dalam Padlet. Nah, saya baca dulu dari Farahdita Putri ya. Apa yang Anda ketahui tentang sosiometri? Farahdita Putri menjawab pengukuran pada sifat dalam sebuah kelompok yang dilakukan secara rahasia. Ya, bagus. Ya, mantap-mantap jawaban Anda ini ya. Baik, mohon maaf ya, tidak semua jawaban Anda bisa saya bacakan, karena waktu kita juga terbatas ya nak ya. Oke, nah sekarang kita akan kembali lagi ke materi. Seperti pendapat yang sudah Anda tuangkan di dalam Padlet ya, semuanya bagus ya pendapatnya. Nah, kalau kita lihat dari referensi, sosiometri itu merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Nah, teori ini dikembangkan oleh Moreno dan Jennings, dan sosiometri ini salah satu metode ya yang didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur tertentu dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks, sehingga posisi setiap individu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kalau kita maknai seperti apa? Kalau contoh sederhananya seperti apa ini? Kita mau melihat apa ini di dalam kelompok? Coba ada nggak yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tasya, Pak. Tasya, ya silakan Tasya. Kita mencari seorang anak atau seorang siswa yang favorit di kelas itu, Pak. Oh, mantep. Oke, bagus ya. Ada yang lain? Itu bisa juga mencari siswa yang bermasalah seperti yang nggak punya teman juga, Pak. Oke, ya. Jadi Anda sudah paham ya. Jadi intinya sosiometri ini kita akan melihat seperti apa hubungan sosial individu itu di dalam kelompok besar maupun kecil ya. Contohnya seperti yang ada di dalam kelas. Ketika Anda ingin mengetahui mana geng-geng, kalau di kelas Anda ada geng nggak? Ada nggak geng-gengnya? Ada ya. Kalau Febri, gengnya geng apa namanya Febri? Iya Pak, geng apa? Apa? Geng nggak ada geng namanya Pak, cuman ada geng-gengnya lah. Nah, jadi kemungkinan juga di lingkungan kita seperti itu ya. Sosiometri inilah metode untuk mengukur itu. Agar apa? Nah, ini kita akan lihat tujuannya ya. Coba kita lihat tujuannya. Adapun tujuan dari sosiometri ini, kita akan bisa memetakan ya alternatif apa yang akan kita lakukan untuk individu itu, sehingga individu itu terbantu ya, terbantu masalah sosialnya. Nah, jadi tujuan sosiometri seperti itu. Oke,
Nah, untuk manfaat. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana identifikasi dengan kondisi siswa kita, maka kita bisa menemukan norma-norma pergaulan antar siswa. Nah, ini ya, sebenarnya banyak macam-macam dari sosiometri itu ya, tetapi di sini saya menjelaskan hanya beberapa saja. Ada 3 tipe ya, macam-macam sosiometri. Yang pertama itu tipe sosiometri nominatif ya, di mana dalam tipe ini setiap individu itu ditanyakan siapa-siapa saja kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Ini ada contoh angket nominatif ya. Di sini ada identitas peserta didik, lalu di sini ada item pertanyaan ya. Lalu ada sosiometri tipe skala bertingkat ya. Dalam tipe ini disediakan sejumlah pernyataan yang disusun secara bertingkat, yaitu dari pernyataan yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan pernyataan atau statement yang menyatakan hubungan paling jauh. Ini ada beberapa contoh pernyataan yang ada di tipe siapa dia. Nah, teman yang hampir tidak pernah marah siapa? Teman yang sering murung siapa? Ayo, siapa teman yang sering murung di kelas Anda? Nggak ada, Pak. Semuanya ceria. Oh, semuanya ceria ya. Berarti positif semua ini ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini adalah langkah menyusun angket sosiometri. Jadi, ketika Anda menyusun angket sosiometri, Anda harus menyesuaikan dengan pilihan tipe sesuai dengan tujuan yang di awal. Anda mau tipe apa? Tipe nominatif atau tipe siapa dia, ya? Nah, Anda tentukan di awal. Lalu, langkah-langkah cara mengadministrasikan sosiometri. Nah, ini kan udah ada saya tautkan di YouTube ya, bagaimana pelaksanaannya untuk mengadministrasikan sosiometri ya. Anda sudah lihat di YouTube kan videonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa mengadministrasikannya? Sudah? Sudah bisa? Oke ya. Nanti coba kita buat video ya. Cara Anda bagaimana mengadministrasikan sosiometri ya. Nanti akan kita buat video ya. Baik. Kita lanjut. Langkah-langkah mengadministrasikan sudah ya. Nanti kita coba lihat praktik Anda di dalam video ya. Nah, kita lanjut. Nih, bentuk hubungan dalam sosiometri. Nah, ini gimana ini? Siapa yang bisa berpendapat? Ini coba saya akan urai satu-satu ya. Nah, ini hubungan sosial segitiga. Siapa yang mau berpendapat? Gimana maksud Saya, Pak. hubungan sosial segitiga? Ya, silakan. Hubungan sosial segitiga ini hubungannya cukup kuat, Pak, karena saling memilih dan saling membutuhkan, Pak. Saling memilih dan saling membutuhkan ya. Itu Iya, yang Pak. ketiga. Iya, Pak, hubungan sosial segitiga. Oke. Nah, kalau hubungan sosial terpusat ini gimana? Ayu, Pak. Ya, Ayu, silakan. Hubungan sosial terpusat itu dia mereka hanya bisa bergantung pada satu orang saja, Pak. Karena dia paling populer di situ, Pak, si A-nya itu, Pak. Iya, bagus. Jadi, hubungan sosial terpusat ini adalah hubungan yang memberatkan satu titik saja ya. Jadi ada yang di dalam kelompok itu orang yang dikagumi, yang paling dikagumi di dalam kelompok itu. Sehingga bisa dikatakan hubungan sosial terpusat ini intensitas hubungannya itu lemah ya. Lemah. Kenapa lemah? Karena
mereka hanya bertumpu dengan satu orang saja di dalam kelompok itu. Kalau ilustrasinya itu, kalau misalkan individu yang dikagumi itu pergi dari kelompoknya, maka kelompok itu bisa dipastikan jadi bubar ya. Karena hanya satu yang dikagumi di dalam kelompok itu. Nah, oke. Bagus ya. Lalu yang ketiga, hubungan sosial saling memilih. Nah, ini seperti apa ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Hubungan sosial saling memilih. Tasya, Pak. Tasya, ya silakan Tasya. Hubungannya kuat, Pak, karena mereka satu sama lain saling memilih, Pak. Karena hubungan ini satu sama lain memilih ya. Ya, bagus Iya, Pak. Tasya. Nah, jadi hubungan sosial saling memilih ini bisa dikategorikan adalah intensitas hubungannya itu sangat kuat ya. Kuat ya, kuat. Kenapa kita katakan kuat? Karena di dalam kelompoknya itu individunya adalah saling memilih. Sehingga ketika di dalam kelompok itu ada individu yang pergi dari kelompok itu masih kuat. Karena mereka saling menguatkan ya. Begitu hubungan sosial saling memilih. Lalu hubungan sosial berbentuk jala. Nah, ini gimana ini? Ningsi, Pak. Ya, Ningsi, silahkan. Kalau dia bentuknya jala, dia Pak memiliki arti bentuk sosialnya memiliki intensitas yang sulit dipisahkan. Dalam arti bentuk sosial ini dia sangat erat ya Pak. Iya, bagus. Jadi hubungan sosial berbentuk jala ini intensitas hubungannya itu yang paling kuat di antara hubungan-hubungan sosial yang lainnya ya. Karena apabila satu orang atau dua orang pun keluar dari kelompok itu tidak akan berpengaruh terhadap pengaruh ke orang yang keluar dari kelompok itu gitu. Jadi walaupun dua orang yang keluar, kelompok itu tetap kokoh dia. Walaupun dua orang itu keluar, dia tetap kokoh ya. Begitu maksud dari hubungan sosial berbentuk jala. Lalu hubungan sosial berbentuk rantai. Nah, ini gimana pula ini? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini hubungan sosial yang lemah karena dia bukan saling memilih, dia cuma memilih. Iya, bagus. Jadi, hubungan sosial berbentuk rantai ini adalah hubungan, intensitas hubungannya itu lemah ya. Kenapa lemah? Karena mereka hanya memilih ya. Di dalam kelompok itu tidak dipilih dan memilih. Jadi dia hanya memilih saja, sehingga intensitasnya itu lemah. Jadi diibarat kata, kalau misalkan kelompoknya itu kelompok rantai ini salah satu kelompok yang mudah bubar ini. Mudah bubar. Kan ada di lingkungan kita kan sering kita lihat ya, ada geng ya. Geng itu tiba-tiba sudah nggak ada lagi 1 minggu kemudian. Nah itu diibaratkan hubungan sosial berbentuk rantai begitu ya. Oke. Nah kita lanjut. Nah ini ada contoh tabulasi sosiometri ya. Anda sudah paham tentang contoh tabulasi sosiometri ini? Sudah Pak. Sudah paham? Wah, bagus. Si Sudah, Diki. Pak. Gimana Diki? Maksud dari tabulasi data sosiometri ini seperti apa Diki? Coba berikan contoh dulu satu. Ini silang-silang ini kenapa ini bersilang-silang? Muhammad Siddiq ini Pak, dia memilih Siddiq nomor ya, 2 Pak. Nomor 2. Nomor 2 memilih siapa? Memilih Budi Dermawan, Pak. Memilih Budi Dermawan nomor 13 ya. Iya, bagus. Nah, oke, bagus ya. Berarti Anda semua sudah paham ya cara bagaimana memberikan skor untuk
pengolahan sosiometri. Ya, mantap anak-anak saya ini semuanya. Oke ya. Nah, ini ada setelah kita memberikan skor dan mengolahnya menggunakan tabulasi data, maka kita akan buat sosiogram. Di sini ada contoh sosiogram teman belajar. Nah, inilah hasil dari pengolahan dari tabulasi itu. Anda bisa lihat ya. Nah, sekarang coba saya tanya lah. Kalau kita lihat dari bentuk ya, bentuk Anda tadi kan sudah melihat banyak bentuk ya. Ada bentuk jala, ada bentuk rantai, lalu ada bentuk berpusat. Nah, kalau yang saya lingkari ini bentuknya apa nih? Rantai populer, Pak. Hah? Iya, Pak. Terpusat. Terpusat ya. Oke, Iya, Pak. siapa yang menjadi populer di sini? Nomor 23. 23, Pak. 23, iya bagus. Tapi di sini ada saling memilih ya. Iya, Pak. Antara Ya, Pak, antara 23 nomor sama 10 dan 10 ya. Mereka ini sepertinya teman akrab ini ya. Oke, bagus. Nah, sekarang coba yang ini. Ini gimana? Bentuknya apa ini? Sosial saling memilih, memilih, Pak. Saling memilih, Saling Pak. memilih, ya bagus. Nah, ini intensitas hubungannya kuat ya. Walaupun Pak. mereka di dalam kelompok itu hanya 2 orang saja. 2 orang saja. Oke. Nah, kalau berbentuk rantai yang mana? Yang kanan, Pak. Rantai Yang kanan. seperti Yang mana yang Yang ini? sebelah kanan, Pak. Yang kanan itu, Kanan, Pak, Pak. yang biru. Ya. Yang biru. biru sama yang merah. Yang ini ya? Iya itu, Pak. Ya, Sama yang ini ya? Merah. Iya, ya Pak. merah, Pak. Oke, bagus. Wah, pinter-pinter anak saya ini udah semua. Itulah kalau Anda baca materinya dengan cermat, insya Allah Anda semua paham ya. Oke, baik. Jadi dari materi ini ada nggak kira-kira pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Sepertinya Waduh, sudah paham, Pak. Keren. Sudah paham, Pak. Nah, karena Ananda semua sudah paham ya, aktivitas kita selanjutnya adalah kita akan nyatakan dengan aksi nyata, ya. Aksi nyata ini Anda akan mengerjakan soal latihan yang sudah ditautkan di LMS. Nah, Anda silahkan lihat ya, di situ ada saya berikan tugas, ada sebuah kasus. Tugas Anda adalah membuat sosiogramnya dalam kelompok ya. Kelompoknya sudah saya tentukan juga, nanti tinggal Anda baca saja instruksi dari tugas itu. Sudah saya tautkan di LMS ya. Nanti Anda buat video. Nah, nanti Anda buat video setelah Anda nanti membuat sosiogram, Anda buat video dan di dalam video itu Anda jelaskan bagaimana hasil dari sosiogram itu. Dan kalau misalkan nanti Anda juga kebingungan, silahkan putar kembali video yang sudah saya tautkan. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan Anda? Coba. Bersyukur sih Pak, ibaratnya dapat ilmu gitu kan. Ilmu itu bisa kita gunakan untuk peran kita sebagai guru BK nantinya untuk bisa mempraktekkan langsung guna untuk kita mengetahui dalam keadaan kelas itu gimana orang yang terpopuler untuk langsung kita praktekkan gitu Pak. Iya. Inti dari mata kuliah kita ini atau topik kita pada hari ini, bagaimana kita mengetahui seperti apa kondisi sosial, hubungan sosial di dalam kelompok itu, khususnya nanti Anda mau mengukur hubungan sosial kepada siswa-siswa Anda di sekolah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua sudah berpartisipasi di dalam aktivitas pembelajaran pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.